Xiaomi memang dari dulu merupakan sebuah brand yang selalu membawakan produk dengan value yang cukup tinggi dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari handphone, TV, smartwatch, TWS, home appliance, monitor, dan lain-lain. Dan di video kali ini kita akan nyobain salah satu monitor gaming mereka yang udah ada di belakang gua ini, yang udah menggunakan panel Fast IPS dengan refresh rate di angka 240 Hz yang harganya cuma 3 juta. Bukan 3 jutaan, bukan 3,5 juta, ya 3 juta aja. Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel Tuan-Tuan Kreatif Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Oke, jadi disclaimer dulu ya di awal video, kalau video kali ini gue nggak disponsorin oleh Xiaomi ataupun brand manapun untuk nge-review monitor kali ini. Karena memang monitor kali ini pure itu dibeli karena gue lihat ya seperti produk-produk Xiaomi pada umumnya, dia membawakan value yang tinggi dengan harga yang cukup terjangkau. Dan ya, ini adalah monitor Redmi 24 inch RMG MNT 238HF 240 Hz Fast IPS yang harganya cuma 3 juta. Yang pada akhirnya ngebuat monitor ini menjadi monitor 240 Hz Fast IPS termurah yang ada di pasaran saat ini. Karena kalau di harga 3 juta itu, kebanyakan monitor refresh rate tinggi dia masih menggunakan panel VA. Sementara untuk panel Fast IPS itu berada di sekitar harga 3,5 juta ke atas. Seperti contohnya AOC 24G2Z atau Acer VG252. Tapi pemilihan panel monitor itu balik ke selera kalian sendiri masing-masing ya. Kalau kalian misalnya mau monitor dengan kontras yang lebih luas ya, kalian harusnya memilih monitor yang pakai panel VA. Karena memang kontras panel VA itu dia jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan panel IPS. Tapi kalau kalian mau menggunakan monitor yang punya response time yang tinggi, warna dan juga viewing angle yang lebih luas, ya pilihannya jatuh ke monitor IPS. Meskipun sekarang ini nggak sedikit juga monitor yang menggunakan panel VA yang memiliki spesifikasi mirip-mirip dengan panel Fast IPS, mulai dari response time-nya, warna, dan juga viewing angle-nya. Tapi ya tentunya itu nggak dipakai di monitor VA yang murahan ya, pasti di monitor VA yang harganya agak tinggi. Makanya kali ini gue sangat tertarik dengan monitor Redmi yang satu ini, karena dia udah menggunakan panel Fast IPS dengan refresh rate di angka 240 Hz dengan harga yang cukup murah. Dan kalau kita lihat di sini desainnya memang cakep banget ya. Di sisi-sisi monitornya itu punya bezel yang cukup tipis menjadikan monitor ini terlihat clean. Dan yang paling bikin cakep di sini adalah stand-nya itu yang tebel dan kokoh yang terbuat dari besi. Pokoknya lu lihat sendiri deh, cakep banget kan. Dan satu hal lagi yang menurut gua nggak masuk akal di monitor ini adalah dengan harga yang cuma 3 juta, lu bisa dapetin monitor full ergo yang mulus banget. Bisa tilt sampai 30 derajat, swivel sampai 60 derajat, height adjustment mau mepet meja atau naik sampai 16 cm juga bisa, atau mau pivot dibikin vertikal, muter kanan, muter kiri, semuanya bisa cuy. Dan semuanya itu bisa kalian atur pakai satu jari aja nih, saking mulusnya, kecuali pivot ya, kalian harus tahan kakinya kalau nggak mau monitornya keangkat. Padahal berat monitor ini sendiri udah cukup lumayan lah, di angka 4,5 kg. Selain desainnya yang cakep, monitor ini juga mendukung kabel manajemen yang rapi. Pada bagian stand-nya terdapat lubang untuk kabel-kabel monitornya, dan port monitor ini sendiri dia udah dapat 2 buah HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dan ditambah audio jack. Dan karena di sini HDMI-nya udah pakai HDMI versi terbaru, jadi lu bakal tetap bisa pakai monitor ini di refresh rate tertingginya 240 Hz menggunakan kabel HDMI. Selama port HDMI di laptop lu itu udah mendukung versi 2.0, atau kalau di PC ya kalian minimal itu pakai VGA dari GTX 900 series di Nvidia atau AMD RX series untuk AMD-nya. Itu kalian udah bisa 240 Hz menggunakan HDMI. Tapi satu hal yang menurut gua agak kurang ya dari monitor satu ini ada pada audio jack-nya. Yang setelah gua cobain itu kerasa agak aneh, nggak ada power dan bahkan bass-nya itu hilang semua. Ya meskipun sedikit banget ya mungkin orang-orang yang menggunakan audio jack pada monitor mereka, tapi ya menurut gue info kayak gini ya wajib disampaikan juga kan. Walaupun ya orang-orang yang seperti gue yang sering menggunakan audio jack pada monitor untuk nyolokin headset gue yang kabelnya itu pendek banget cuy, cuma sekitar 1 meter ya, kayak Razer Hammerhead itu gue jadi colokinnya di monitor untuk main game. Jadi ya kerasanya agak aneh aja gitu dengerinnya, dan setelah gue cobain dengan headset lain itu juga ternyata memang monitornya aja yang ngaco. Karena kalau headsetnya gue coba di unit lain, itu normal suaranya. Di monitor lain juga yang sebelumnya gue pakai itu normal suaranya. Sementara untuk monitor ini kayak audio jacknya lemes banget gitu. Dan ya mungkin kalau kalian yang nggak menggunakan audio jack pada monitor ini, ya ini bukan menjadi masalah yang sama sekali jadi dipikirin, kan nggak usah gitu. Dan di bagian belakang monitor ini juga kita dapetin sebuah cover magnetik untuk nutupin kabel dan juga port-portnya biar kelihatannya makin rapi. Dan di bagian tengahnya ini terdapat lubang pembuangan panas dari monitornya, karena monitor refresh rate yang tinggi ya pasti perlu untuk namanya pembuangan panas yang baik. Biar lebih adem untuk komponennya bisa bertahan lebih lama umurnya.
Di paket pembeliannya di sini kita dapetin baut untuk VESA mounting, terus kabel adapter power yang ujung colokannya ini China gini ya. Jadi lu harus pakai converter lagi biar bisa nyolokin ke terminal di Indonesia. Kabel DisplayPort dan manual book yang lu nggak bakalan ngerti lah dalamnya apa yang ditulis di manual booknya karena nggak pakai huruf yang bisa kita baca gitu. Jadi secara overall memang monitor Redmi kali ini bisa dibilang perfect monitor 240Hz di angka 3 juta. Karena menggunakan panel Fast IPS dengan refresh rate yang cukup tinggi, menghasilkan gambar yang tajam dan minim blur, yang berarti response time dari panelnya ini memang juga cukup rendah. Tapi ada satu hal terakhir yang menurut gue menjadi poin penting yang ngebuat orang mikir 2-3 kali lah untuk membeli monitor Redmi 1 ini, yaitu adalah soal garansinya. Karena monitor Redmi 1 ini dia nggak masuk ke Indonesia melalui Xiaomi Indonesianya langsung cuy. Jadi soal garansinya agak susah gitu, bisa dibilang ya susah. Karena meskipun di negara aslinya di China sana, monitor ini dia memiliki garansi full 3 tahun. Tapi karena di sini dia nggak masuk melalui perwakilan Xiaomi yang ada di Indonesia, jadi di sini gue cuma dapetin garansi 2 bulan dari toko tempat belinya. Yang bisa dibilang ya, sebut aja Jakarta Notebook lah, gue membeli monitor satu ini. Yang gue nggak tahu sih sebenarnya setelah 2 bulan itu kelanjutannya gimana, apakah bisa dibantu klaim garansi ke negara asalnya di China sana, tapi mungkin kena biaya ongkir atau lain-lain, atau langsung angus gitu aja, gue nggak tahu karena gue nggak menemukan detail untuk garansinya gimana. Dan ya menurut gue ini merupakan salah satu red flag yang cukup besar ya bagi beberapa orang. Coba kalian bayangin aja, kalian beli monitor melalui hasil kerja payah kalian, melalui hasil nabung kalian selama beberapa bulan. Terus setelah kalian beli monitornya, di bulan ketiga monitornya rusak, terus nggak bisa digaransiin gitu ya, nangis cuy. Dan oke, kalau gitu sekian aja video review kita kali ini. Gimana pendapat kalian soal monitor satu ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada saran atau pertanyaan juga bisa tulis di kolom di bawah ya. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gua kali ini. Gue Raka pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Signing out.